Sudah, Pak. Mbak Edi, tolong dipandu Pak untuk membaca soal, nanti akan kita diskusi ya sama-sama. Boleh dimulai dari nomor 1, Mbak Edi tolong dipandu ya. Siap, Pak. Yang mau baca silakan Mbak Edi, tolong di ini aja dipandu, nanti kita diskusi bareng-bareng. Saya bacakan ya Pak Arman ya, maksudnya ya Pak. Silakan Bu. Seorang pasien pria 35 tahun pengrajin anyaman rotan mengeluh tidak mampu membuat lingkaran dengan menyatukan jari 2 dengan ujung jari jempol. Dari hasil pemeriksaan didapatkan kelemahan pada flexor pollicis longus, flexor digitorum profunda 1 dan 2, dan quadratus pronator. Intervensi apa yang paling tepat? A. Strengthening exercise. B. PNF. C. Hitting. D. Neuromobilization. E. Ultrasound. Bu, jawabannya apa ini dari soal nomor 1? Oh lain. Ayo jawabannya soal nomor 1. Apakah E ya Pak? Ultrasound. Ultrasound ini tidak tepat ya pada jawaban nomor 1, karena di sini dia adalah mengalami kelemahan pada flexor pollicis longus, muscle flexor digitorum profunda 1 dan 2, dan quadratus pronator. Dari kata kunci dapatkan kelemahan. Kalau dia ultrasound itu dia kurang tepat untuk pemberian intervensi ini. Kalau yang untuk A, strengthening exercise, kalau dia proprioceptive neuromuscular facilitation itu tidak tepat. Kalau hitting pemanasan tidak. Ini adalah tepatnya neuromobilisasi. Adalah dia seperti pemberian pada upper limb tension test berupa ULTP1 grade 4, ULTP2A grade 1, ULTP2A grade 4, dan ULTP2B grade 2, ULTP1 grade 3. Jawabannya itu adalah D, neuromobilisasi. Soal nomor 2, Bapak Ibu. Ada yang bisa baca soal nomor 2? Soal nomor 2 Bapak Ibu, silakan dilanjut. Oke Pak, biar saya yang membaca Pak Ahmad. Soal nomor 2, seorang tukang kebun pulang dari kebun menggunakan sepeda motor. Kemudian di perempatan terjatuh terduduk. Pasien tidak dapat berdiri dan berjalan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, ada masalah pada L3, L4 dengan L3 sampai L4 dengan skor Frankel D. Apakah skor Frankel tersebut ini? Jawabannya A ya Pak. Jawabannya A. Apa yang menjadi kata kunci Ibu? Kenapa bisa memilih jawabannya yang A? Kenapa tidak yang E aja, gangguan motorik?
Karena L3 L4 Pak. Kita bahas soal nomor 2, yaitu seorang tukang Iya. kebun pulang dari kebun menggunakan sepeda motor. Kemudian di perempatan terjatuh terduduk. Pasien tidak dapat berdiri dan berjalan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan adalah masalah pada lubal 3 sampai dengan lubal 4 dengan skor Frankel D. Apakah skor Frankel tersebut? Yang menjadi kata kunci itu adalah pasien tidak dapat berdiri dan berjalan. Ini kata kunci pertama. Oke. Yang menjadi kata kunci kedua itu adalah dia bertanya, skor Frankel D itu apa? Penjelasan dari skor Frankel D. Ada yang bisa menjelaskan apa ini skor Frankel D? Ya kan? Nah, sudah itu sudah. Iya. Iya. Dan Saya bahas ya. Kalau kita berbicara mengenai skor Frankel A, yaitu berbicara mengenai tidak ada fungsi motorik maupun sensorik di seluruh segmen dermatom dari titik lesi hingga sakrum 4 sampai dengan sakrum 5. Jika kita berbicara mengenai Frankel B, maka itu kita akan berbicara mengenai fungsi motorik di bawah sisi lesi termasuk segmen sakrum 4 dengan sakrum 5 akan mengalami terganggu. Namun fungsi sensorik masih berjalan dengan baik. Kalau dia Frankel C, itu adalah fungsi motorik di bawah lesi masih berfungsi dan mayoritas memiliki kekuatan otot dengan nilai kurang dari 3. Frankel D, yaitu fungsi motorik di bawah lesi masih berfungsi dan mayoritas memiliki kekuatan otot dengan nilai lebih dari 3. Sedangkan Frankel E merupakan fungsi motorik dan sensorik normal. Jadi di sini itu kita adalah kata kuncinya itu, fungsinya itu si Frankel D itu adalah adanya gangguan motorik, bukan bladder dan blower. Oke, ini jawabannya E. Next, soal nomor 3. Ada yang bisa lanjut? Seorang ibu membawa anaknya ke fisioterapi dengan keluhan batuk sudah seminggu. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil respiratory rate batuk 30, batuk berdahak, dan terdapat mukus di paru kanan lobus atas segmen belakang. Apakah intervensi fisioterapi yang tepat? Jawabannya A. Inhalasi dan chest terapi. Ya benar, ini jawabannya adalah A, inhalasi dan chest terapi. Yang menjadi kata kunci yang mana Pak? Bagaimana Pak? Yang menjadi kata kunci dalam soal ini mana itu kira-kira? Batuk berdahak dan terdapat mukus di paru kanan lobus atas segmen belakang. Ya benar. Kita belajar mengenai ini ya, kata kunci soal ya untuk di depannya. Oke, dilanjut soal nomor 4. Ada yang bisa lanjut? Ya Bapak Ibu jangan pasif, ayo aktif dong. Biar kita semua selesai. Saya Pak, Oke, silakan Bu. seorang pasien, anggap saja X, usia 56 tahun, didiagnosa SNH, stroke non-hemorrhagic, sudah 1 bulan, mengeluhkan lemas dan gangguan sensorik, dikasih traksi, aproksimasi, isometrik, dan isotonik. Tujuan intervensi tersebut adalah gangguan sensorik, dikasih traksi sensorik.
Mana Ibu jawabannya? C ya Pak. C. Coba diganti lagi soalnya, coba Ibu pahami lagi. Stroke non hemorrhagic sudah 1 bulan, mengandung lemas sensorik, gangguan sensorik. Iya benar, somatosensorik. Bebannya itu adalah sensorik. Karena kalau dia somatosensorik ini kan kita membahas mengenai suatu sistem indera ya. Iya benar, yang mendeteksi pengalaman yang berupa sentuhan ataupun tekanan. Jadi dari intervensi traksi, aproksimasi, isometrik dan isotonik ini, dia itu akan memberi sensasi pergerakan pada otot serta posisi persendian seperti postur, pergerakan visceral dan jadi jawabannya itu adalah D. Oke, dilanjut Bapak Ibu nomor 5. Fisioterapi dan kunjungan klinik rumah sakit dan rumah, tapi fisioterapi kurang mengevaluasi secara objektif dan lebih ke subjektif. Bagaimana tindakan fisioterapi dalam menghadapinya? Jawabannya ialah A. Menjadi fisioterapi profesional. Ya benar, jawabannya adalah A. Oke, next soal nomor 6. Seorang laki-laki datang ke fisioterapi dengan keluhan nyeri pinggang sudah 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan terdapat radang pada sendi nyeri pinggang 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan terdapat radang pada sendi lutut. Diberikan latihan jongkok berdiri dengan bersandar dinding. Di mana letak pembebanan pada latihan tersebut? Pada lumbar. Pada lumbar Pak. Central of gravity itu terletak di mana Pak? Central of gravity. Pergelangan kaki ya. Center of gravity. Berpindah ke lumbar karena dia yang bersangkutan bersandar di dinding. Pada lutut Pak. Ya, Ada benar. pergelangan kaki Pak. Pada lutut. Ya, ini benar jawabannya D. Karena di sini hasil pemeriksaan terdapat radang pada sendi lutut dan diberikan latihan jongkok berdiri dengan bersandar. Jadi pembebanan ini lebih tepatnya itu adalah pada lutut. Oke, next. Seorang lansia 85 tahun sudah tinggal di Panti Werda 1,5 bulan dan diperbolehkan pulang oleh petugas. Tetapi anaknya merasa beliau belum mandiri dan diminta untuk fisioterapi melakukan tes kemandirian. Objek pemeriksaan dari atas adalah C. Fungsional. Ya, benar jawabannya D. Fungsional. Oke, next soal nomor 8. Sudah lunas atau tidak, berarti dia punya pinjaman di tempat lain dalam bentuk perusahaan. Oke, terlentang. Sorry. Oke Pak, pasien stroke gangguan kontralateral hemiparese, kontralateral gangguan sensoris, disfagia, Nggak terlalu panas lagi ya. Bisa tahan. disfagia, apasia, gangguan pembuluh otak mana? Disfagia, apasia. Disfagia apa? Sebelah dari Lurus, distribusi. tarik. Lurus, Jawaban lurus. Tarik. Lurus.
kalau Zoom-nya off, nanti saya akan kirimkan link baru ya Pak. Ya, oke Bu. Soal nomor 8 ada yang memberikan jawaban. C. C. Apa alasannya Bu? Apa bisa arteria cerebrisi lateral? Karena untuk bagian otak yang broca ya saya itu untuk berbicara. Jadi karena dia ada gangguan bicara, sehingga yang terkena di